Semuanya semuanya berapa orang? 24. 24. Sudah ada ketua kelasnya? Belum? Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Saya pengen tahu dulu ya, ini masing-masing dari latar belakang pendidikannya ya, dari mana, saya coba catat dulu. Pertama, Anang Rizal. Dari mana Rizal? Ya, suaranya kurang jelas, Anang. Baik, saya ulang. Salman, dari mana Salman? Asal kampusnya atau apa, Pak? Ya, kampusnya. Dari Politeknik Negeri Bandung, Pak. Oh, dari Polban. Lulusan tahun berapa? Lulusan tahun sekarang, Pak. Oh, tahun ini ya. Iya, Pak. Oke, namanya sih saya masih ingat namanya. Coba dibuka kameranya biar saya ingat. Oke, Salman dulu kelas apa? Kelas A atau B? Kelas B, Pak. Kelas B. Baik, terima kasih Salman. Putri Lutfiah. Putri Lutfiah dari mana Putri? Dari Polban juga, Pak. Oh, Polban juga. Lulusan tahun? Baru lulus tahun ini, Pak. Oh, baru lulus juga. Kelas Kelas gedung A. gedung A. Iya, betul, Pak. Oh, saya walinya kalau gitu ya. Bukan, Pak. Ibu Jul kalau kami. Oh, Wali. gitu ya. Uyul ya. Iya, Pak. Oke, sebentar ya. Putri Lutfiah dari Polban. Saya data dulu ya, biar saya tahu masing-masing. Putri dari Polban. Kemudian Yuda Prawira. Hadir, Yuda. Pak. Ya, dari mana Yuda? Sama Pak, dari Polban juga, Pak. Oh, Polban juga. Baik. Meliana. Hadir. Meliana dari mana? Sama dari Polban, Pak. Oh, Polban semua ini. Iya. Meliana Polban. Raffi. Raffi mana Raffi? Raffi Rizky Ramadhani. Oh, enggak ada. Oke, lewat dulu. Halo Pak. Oh, Raffi ini malah Iya, bimbingan Pak. saya ini. Ya, 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 Pak. Raffi. Jadinya lanjut di sini, Pak. Lanjut di Polban. Oke. Ya, Raffi belum kerja, Raffi. Alhamdulillah, Pak, udah kerja. Oh, kerja. Lagi di proyek jembatan, tapi Di mana? di proyek jembatan, Pak, di Purwakarta. Purwakarta. Oke. Baik, Ya. Raffi masih ingat saya. Meliana tadi sudah ya. Meliana sudah, Raffi sudah, Anang belum. Anang belum nyambung ya? Anang dari mana, Anang? Pak, hadir Pak. Anang Saya dari dari mana? Polban juga Pak. Oh, Polban semua ini. Polban. Oke. Kemudian Arik Ibnu dari mana? Hadir Pak, saya juga dari Polban Pak. Arik Ibnu. Polban. Ya sudah, kalau itu saya catat yang bukan Polban saja, ada yang bukan dari Polban.
Saya Pak dari luar Polban. Dinar ya. Dinar dari mana Dinar? Iya Pak. Dari Politeknik Negeri Bali. Oh, dari Bali. Pernah belajar kegempaan di sana, di Bali? Halo, Dinar. Iya Pak. Pernah belajar kegempaan di sana? Ada kuliahnya? Belum ada Pak. Oh, belum ada. Baik. Yang lain selain Dinar, ada yang dari luar Polban? Ada? Evi dari mana Evi? Evi Siti Mariam? Dari Polban. Dari Polban. Raihan? Dari Polban, Pak. Polban. Sugihartono? Izin dari Polban, Pak. Dari Polban, oke lah. Jadi yang bukan dari Polban hanya Dinar saja? Iya Pak, Iya. betul. Ada lagi? Tria, dari mana Tria? Dari Polban Pak. Dari spam dan Tria Digi. Polban juga? For spam, Iya Indra. Jadi ini kan begini ceritanya. Baik. Ya sudah. Berarti cuma Dinar yang bukan dari Polban ya. Ya. Iya. Baik. Tadi saya kirimkan materi untuk kuliah ini ya. Yang dari Polban mungkin sebagian sudah mempelajari tadi apa yang saya kirimkan, tapi mungkin selebihnya ada beberapa hal baru yang akan kita pelajari. Ya, baik. Kita langsung saja. Iya. Ya, baik. Jadi ini untuk bab 1 saya lewat saja ya. Hanya saya singgung sedikit saja. Nah, terutama ini pemahaman ini ya. Pertama bahwa gempa-gempa yang kita pertimbangkan di dalam kaitannya dengan struktur gedung itu utamanya adalah gempa tektonik ya, karena gempa yang lain dalam bentuk gempa vulkanik ataupun gempa yang lain, gempa buatan itu biasanya kecil dibanding gempa tektonik. Nah, gempa tektonik itu terjadinya adalah di dalam daerah yang namanya fault ini, atau ini kalau di dalam bahasa Indonesia disebutnya patahan. Ya, patahan. Patahan. Nah, kalau di dalam istilah geologinya ada istilah yang spesifik yaitu disebut sesar. Ya, disebutnya sesar. Nah, sesar itu kan tempatnya tetap ya, tempatnya tetap sehingga sumber-sumber gempa itu juga tempatnya tetap juga. Jadi contohnya ini misalnya ya pada gambar ini merupakan sebuah patahan atau fault atau sesar. Nah, pada gambar ini bagian kiri ini cenderung bergerak ke kiri bawah dan bagian kanan ke kanan atas. Ketika pergeseran ini terhambat karena kondisi permukaan bidang geser yang tidak rata, maka suatu ketika akan tertimbun energi yang besar di situ. Nah, suatu ketika energi ini akan melampaui kekuatan dari lapisan tanah yang bergeser ini. Maka di sini akan timbul daerah yang pecah akibat pergeseran itu. Nah, tempat tersebut disebut fokus atau hipocenter. Ya, fokus atau hipocenter. Nah, dari fokus ini getaran gempa diteruskan ke segala arah. Daerah permukaan yang paling dekat dengan fokus atau hipocenter inilah yang disebut sebagai epicenter. Nah, sama dari sini juga getaran dilanjutkan secara horizontalnya ke semua arah begitu. Nah, tentu saja semakin jauh dari epicenter ini getarannya semakin lemah. Nah, kemudian inilah yang disebut kedalaman gempa. Jadi kalau kita sering mendengar gempa dengan kekuatan sekian terjadi pada kedalaman sekian kilometer, nah kedalaman itu maksudnya adalah
jarak vertikal antara epicenter dengan hipocenter atau fokus. Ini yang disebut sebagai kedalaman. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja ya. Kemudian, nah ini yang juga perlu kita kenali. Ada dua besaran untuk menyatakan tingkat kekuatan gempa. Yang pertama disebut skala magnitude. Nah, skala magnitude itu menyatakan besarnya energi yang dilepaskan di sini, di daerah fokus atau hipocenter ini. Nah, sedangkan skala intensitas itu menyatakan kekuatan gempa di sini, di permukaan. Nah, tentu saja dua hal itu berhubungan. Semakin besar magnitude, ya tentu saja semakin besar intensitasnya ya. Satuan yang biasa digunakan untuk skala magnitude adalah skala magnitude saja, atau kadang-kadang disingkat M atau MW ya. M atau MW. Jadi M atau MW. Jadi sekarang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi skala yang disebut sebagai skala Richter ya. Tidak digunakan lagi, alasannya adalah untuk gempa-gempa besar ternyata skala Richter tersebut kurang akurat, sehingga sekarang ditinggalkan. Jadi ya sudah dipakai skala intensitas saja atau skala magnitude ya. Nah, intensitas ini berhubungan dengan gerakan permukaan tanah. Skala yang paling umum dikenali adalah yang disebut sebagai skala MMI. Ini singkatan dari Modified Mercalli Intensity Scale. Nah, itu sifatnya internasional ya. Jadi kalau kita katakan skala MMI itu secara internasional semuanya paham. Pada tingkat nasional kita punya yang namanya skala BMKG ya, tetapi agak kurang populer ya. Nah, ini dikatakan di sini bahwa intensitas itu dipengaruhi oleh magnitude. Semakin besar magnitude, semakin besar intensitas. Kedalaman hipocenter. Makin dalam, makin kecil intensitasnya. Kondisi tanah antara hipocenter sampai dengan permukaan. Nah, ini kalau tanahnya bisa meredam gempa, maka intensitasnya akan berkurang. Kemudian jarak epicenter ke lokasi yang ditinjau. Jadi semakin jauh sebuah lokasi dari epicenter, tentu saja intensitasnya semakin kecil ya. Ini gambaran tentang apa yang disebut sebagai skala magnitude ya. Ini untuk pemahaman saja ya. Bahwa skala magnitude ini sama dengan 2/3 kali log momen ya, disebutnya log momen dikurangi 16,1. Nah, momennya sendiri sama dengan rigidity. Ini adalah kekasaran permukaan yang bersinggungan tadi pada daerah fault ya. Kemudian area adalah luas persinggungan antara dua bidang pada daerah fault tersebut, dan slip adalah jarak pergerakannya. Jadi kalau kita kembali ke sini ya, nah kekasaran ini dinyatakan sebagai rigidity. Jadi ada koefisien geser, ada tegangan di sini. Dari koefisien geser menimbulkan tegangan. Nah, kita tahu bahwa tegangan dikalikan area adalah luas. Luas dikalikan, tegangan dikalikan area itu gaya, bukan luas ya. Tegangan dikalikan luas atau area itu adalah gaya. Gaya kali jarak. Nah, slip ini adalah jarak pergeseran. Kalau gaya kali jarak yang membuat suatu besaran yang namanya momen, itu adalah jarak yang tegak lurus gaya. Tapi kalau jarak yang searah perpindahan, searah dengan gaya yang dinyatakan dengan perpindahan, maka jarak kali gaya tersebut namanya adalah usaha atau energi. Jadi ini sebenarnya namanya saja momen, sebenarnya isinya ini adalah tentang energi. Sekali lagi rigidity ini tegangan, kali area adalah gaya, gaya kali jarak, tapi jaraknya searah gaya, maka dia menjadi usaha atau energi ya. Jadi inilah yang namanya perhitungan skala magnitude. Ini yang namanya skala intensitas. Kita baca sepintas saja. Untuk MMI ada 12 skala.
skala 1 ini paling lemah, skala 12 adalah yang paling kuat. Kemudian ini contoh skala nasional ya, yang disebut skala BMKG. Jadi ada padanannya. Skala BMKG terdiri dari 5 skala. Nah, kalau kita kaitkan dengan skala MMI yang 1-12, kira-kira kaitannya begini. Ya, ini tidak digunakan dalam kuliah ini untuk pengetahuan saja ya. Kemudian ini adalah contoh dari intensitas, yaitu yang dinyatakan dalam rekaman percepatan tanah di suatu tempat. Ini adalah contoh dari intensitas. Selain ini ya, selain BMKG, MMI, maka percepatan tanah ini juga sebenarnya menyatakan intensitas. Kemudian ini kita lewat saja. Oke. Nah, ini gambaran saja bahwa risiko kegempaan kita itu seperti ini ya. Ini Indonesia. Jadi daerah yang merupakan sumber-sumber gempa adalah mulai dari ujung utara Sumatera, terutama di pantai barat, bergerak ke selatan, di Laut Jawa, ke timur, sampai ke Papua ya. Karena itu daerah di sini relatif aman, yaitu Kalimantan, Batam, itu relatif aman ya. Kalau kita lihat Jawa sendiri, maka di samping ada di Laut Selatan, pusat-pusat gempa juga ada di darat, di pantai utara, memanjang dari Jawa Timur. Baik. Nah, itu sepintas saja ya mengenai risiko kegempaan kita. Sekarang kita langsung masuk ke parameter analisis atau desain. Pertama, kita sering mendengar istilah gedung tahan gempa. Nah, kita harus pahami dengan baik bahwa yang dimaksud dengan gedung tahan gempa itu bukan berarti kalau gedungnya kena gempa betul-betul tidak mengalami kerusakan apapun, betul-betul dia utuh dan aman. Bukan itu maksudnya. Gedung tahan gempa yang dimaksud adalah kalau dia mengalami gempa yang besar, maka dia tetap mempunyai risiko kerusakan sebesar 2%. Nah, ini ya. Dia tetap mengalami risiko kerusakan 2%. Tetapi tidak boleh roboh akibat kerusakan itu. Dia boleh rusak berat, tapi tidak boleh roboh. Nah, salah satu ukurannya adalah kalau gedung kita didesain untuk berumur 5 tahun, maka untuk mendapatkan risiko kerusakan 2% ini, maka gempa yang harus digunakan untuk desain adalah gempa yang mempunyai return period 2.500 tahun. Ini tentu saja berbeda dengan yang lain ya. Jadi kalau jembatan misalnya, return period gempa yang digunakan ini adalah 1.000 tahun, bukan 2.500 tahun. Baik, jadi itu pemahaman mengenai gedung yang tahan gempa ya. Kemudian yang kedua, ada satu besaran yang disebut sebagai kategori risiko. Ini sebenarnya kategori risiko ini terkait dengan fungsi dari gedung yang kita buat. Nah, dengan mempertimbangkan fungsi tersebut, maka kita harus menggunakan semacam faktor keamanan, faktor pengali, yang disebut sebagai faktor keutamaan. Nah, kita lihat di sini, referensi kita salah satunya adalah SNI gempa ya, 1726 ini. Yang terbaru adalah 2019 ya, maka yang belum punya silakan copy dari temannya. Kita menggunakan versi terbaru yaitu 2019. Nah, kategori risiko ini berkaitan dengan fungsi gedung. Jadi di sini ada faktor kategori risiko 1-4 ya. Ini hanya pengelompokan saja, belum mempunyai arti yang sifatnya matematis. Pengelompokan saja 1, 2, 3, 4. Intinya adalah semakin penting sebuah gedung, maka dia semakin mendekati 4. Nah, contohnya ini misalnya kategori risiko 1, ini adalah gedung-gedung yang
memiliki risiko rendah terhadap keamanan jiwa manusia. Contohnya fasilitas pertanian, peternakan, perikanan, gitu ya. Ini kecil risikonya terhadap jiwa manusia, maka dikelompokkan sebagai kategori 1. Kategori 2 sedikit lebih penting, misalnya di sini ada perumahan, ada rumah toko, dan sebagainya ya. Jadi dinaikkan menjadi kategori 2. Kemudian berikutnya kategori 3. Nah, ini adalah dikatakan memiliki risiko tinggi terhadap keamanan jiwa manusia. Karena di dalamnya terkumpul banyak orang, misalnya seperti ini, gedung bioskop, gedung pertemuan, stadion, dan sebagainya, atau memiliki fungsi yang sangat penting, contohnya misalnya pusat pembangkit listrik, fasilitas penanganan air. Nah, ini kan sangat penting untuk orang banyak, ya, sehingga dimasukkan ke dalam kategori risiko 3 yang lebih tinggi. Kemudian yang paling penting lagi adalah ketika kita bicara kategori risiko 4. Jadi ini sebagai gedung yang di dalamnya terdapat fasilitas penting. Contohnya bangunan monumental, nah ini yang memang kita rencanakan untuk aman terhadap gempa. Gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. Karena ini mendidik generasi muda, maka kita harus amankan. Rumah ibadah, kemudian jelas ini ya, rumah sakit ini tentu harus kita amankan. Karena di sini dirawat orang-orang yang berkendala, gitu ya. Terkendala untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu harus kita amankan. Begitu juga rumah sakit justru sangat penting ketika banyak korban fisik ya akibat terjadinya gempa misalnya. Nah, jadi pada saat itu justru fungsi rumah sakit sangat diperlukan sehingga kita harus buat dia aman ketika terjadi gempa ataupun bencana lainnya. Baik, nah itu ya. Jadi ada 4 kategori risiko gedung sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, karena ini baru berupa pengelompokan saja, maka tentu belum ada artinya ketika kita membuat desain ya. Maka kita hubungkan sekarang antara kategori risiko dengan yang namanya faktor keutamaan. Jadi ini kategori risiko faktor keutamanya 1, yang 3 ini 1/4, yang 4 1/2 ya. Jadi ini fungsinya adalah sebagai faktor beban dikalikan terhadap gempa yang akan digunakan di dalam desain. Jadi kalau ini tidak diperbesar, ini diperbesar 20%, ini 1,5%, dan seterusnya ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa intensitas gempa itu tergantung pada jenis tanah. Karena itu di sini kita harus definisikan dulu tentang jenis tanah. Ya, nah ini ya, atau disebut sebagai kelas situs. Jadi yang umum kita jumpai di lapangan adalah tanah yang disebut sebagai tanah keras, tanah sedang, atau tanah lunak ya. Jadi yang paling sering dijumpai adalah ini, tanah keras, tanah sedang, dan tanah lunak. Tetapi kalau dibandingkan dari ketiga ini, tanah keras juga jarang. Jadi yang paling umum dijumpai di lapangan adalah ini, tanah sedang dan tanah lunak ya. Nah, batasannya adalah seperti ini. Kapan sebuah tanah disebut sebagai tanah keras, tanah sedang, atau tanah lunak ya. Jadi ada 3 parameter yang bisa digunakan. Sebenarnya idealnya dari 3 ini minimal digunakan 2 untuk menentukan situs tanah di suatu tempat. Jadi yang mungkin sudah sangat dikenal adalah yang ini, yaitu nilai dari SPT. Di sini didefinisikan bahwa kalau suatu lokasi mempunyai SPT lebih dari 50, maka dia tergolong kelas situs C atau tanah keras. Kalau dia mempunyai nilai 15-50, maka dia tergolong kelas situs D atau tanah sedang. Sedangkan kalau kurang dari 15, dia
dikelompokkan ke dalam klasitus E atau tanah lunak. Nah, ini mungkin perlu dicatat ya, cara perhitungannya adalah ini rata-rata ya, ini rata-rata. Jadi nanti ada cara perhitungan untuk menentukan berapa nilai NSPT rata-rata di suatu lokasi ya. Nanti pada slide berikutnya kita bahas. Nah, tetapi ada satu tanah yang disebut tanah khusus, yaitu tanah F, klasitus F. Ciri-cirinya adalah, atau risiko yang terkandung di dalam klasitus F adalah, pertama, dia rawan ya untuk mengalami kegagalan runtuh akibat gempa, misalnya ya. Kemudian juga dia bisa mengalami likuifaksi. Likuifaksi itu adalah suatu lapisan tanah yang biasanya terdiri dari lapisan pasir jenuh air. Ketika dia diguncang oleh gempa, maka pasir tersebut menjadi seperti pasir lepas. Jadi daya dukungnya menjadi drop sangat jauh gitu ya, sehingga dia berpotensi untuk menimbulkan kegagalan dari aspek pondasinya. Nah, ini contoh lain, kelompok tanah F itu adalah yang sensitif, kemudian tanah yang tersementasi lemah dan sebagainya ya. Kemudian ada lempung organik, lempung plastis dan sebagainya. Itu adalah kelompok F. Baik, nah kemudian ada satu risiko lagi, yaitu ketika, nih ya, saya loncat sedikit ya, ketika sebuah gedung terletak dekat dengan sesar aktif. Contoh adalah di Polban misalnya. Polban ini lokasinya sekitar, sekitar ini, 6 km, 5,81 km dari sesar Lembang. Nah, kalau kita mempunyai gedung pada lokasi yang kurang dari 10 km dari sesar aktif, dalam hal ini yang paling dekat dengan kita adalah sesar Lembang, maka harus dilakukan penyelidikan tanah khusus untuk mengetahui risiko kegempaan pada lokasi tersebut. Nah, ini contohnya ya, salah satu metode yang dipakai untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang disebut sebagai Site Specific Response Analysis atau disingkat sebagai SSRA. Jadi rencananya Polban membangun gedung baru tahun depan. Nah, desainnya perhitungan beban gempanya harus dilakukan berdasarkan ini, Site Specific Response Analysis atau SSRA. Nah, kembali ke yang tadi. Baik, nah sekarang misalnya kita akan menggunakan NSPT untuk menentukan klasitus. Maka kita bisa menggunakan persamaan nomor 2 ini. Jadi N rata-ratanya adalah jumlah dari lapisan-lapisan tanah dibagi jumlah dari tebal masing-masing lapisan tanah dibagi dengan NSPT masing-masing. Dan ini aturannya adalah yang dibongkar kayak penyelidikan tanahnya dilakukan sampai dengan kedalaman 30 meter. Jadi kalau kita masukkan ke sini, maka sigma D-nya itu adalah 30 meter. Jadi misalnya di sini kita mempunyai satu area ya, di penampangnya kita bagi dalam beberapa lapis misalnya, sampai mencapai kedalaman 30 meter. Misalnya ini adalah 5 meter, kemudian ini 10 meter misalnya, kemudian ini 5 meter lagi, ini 10 meter, gitu ya, 10 meter. Berarti dari sini ke sini sudah mencapai nilai 30. Kemudian misalnya ini NSPT-nya sama dengan 10 misalnya, ini 20, ini 40, kemudian ini 60 misalnya ya.
Maka klasitus pada tanah tersebut dihitung dengan cara sigma D-nya adalah jumlah ini. Jumlah ini adalah 30 meter ya. Jadi 30 dibagi 10 dibagi 5. Kebalik ya. 5 dibagi 10. Jadi tebalnya dibagi SPT-nya. Ditambah 10 dibagi 20. Ditambah 5 dibagi 40. Ditambah 10 dibagi 60. Nah, ini cara menghitung N rata-ratanya ya. Kalau dia kurang dari 15 termasuk tanah lunak, kalau 15 sampai 50 tanah sedang, di atas 50 tanah keras ya. Itu salah satu cara ya kalau kita menggunakan NSPT. Nah, jadi kita harus punya data tanahnya sebelum kita melakukan suatu desain gedung di suatu lokasi yang berisiko rusak terhadap gempa. Ini parameter yang lain ya, buat geser nir alir dan sebagainya, caranya persis sama, kita lewat saja. Nah, ini tadi tentang kedekatan dengan sesar aktif. Jadi dari SNI 1726 ditentukan bahwa, ini kita ambil yang kedua ya, kalau jarak suatu lokasi 10 km dari proyeksi permukaan sesar aktif yang diketahui dan mampu menghasilkan kejadian gempa dengan skala 6 atau lebih, maka batasnya ini dikatakan situs dekat sesar. Kalau jaraknya 10 km atau kurang dari sesar aktifnya ya. Nah, polban itu berjarak tadi 6 km, jadi termasuk sesar dekat sesar aktif. Jadi perlu dilakukan perhitungan penyelidikan tanah khusus sebelum kita lakukan perhitungan tentang risiko gempaannya. Baik. Nah, kemudian ini yang namanya respons spektra. Jadi sebelumnya saya berikan ilustrasi begini. Kalau misalnya kita mempunyai rekaman gempa, ya rekaman gempa tertentu seperti ini misalnya, nah biasanya seperti ini ya. Ini ke atas ini adalah percepatan tanah dan ke samping ini yang horizontal adalah waktu ya. Ini waktu, ini percepatan tanah. Nah, misalnya kita mempunyai sejumlah struktur. Nah, misalnya begini. Oke, bentar. Kita mempunyai sejumlah struktur, gampangnya saja cantilever gitu ya. Cantilever. Yang masing-masing mempunyai kekakuan yang berbeda-beda. Misalnya ini masanya ya, kita simbolkan dengan seperti ini. Baik. Nah, kemudian struktur ini mempunyai kekakuan yang berbeda-beda. Ini K1, K2, dan seterusnya ya. Sampai ke, ini ada banyak masih, ini adalah K ke N gitu ya, struktur ke N. Nah, karena masing-masing mempunyai kekakuan yang berbeda-beda, maka dia juga memiliki periode getar yang berbeda-beda. T1, T2, dan seterusnya sampai T ke N. Baik. Nah, yang dimaksud dengan T adalah, atau periode getar adalah, ketika suatu benda seperti ini bergetar, dia bergerak ke kanan,
kemudian kembali ke kiri, dan kembali ke posisi semula, nah maka waktu yang diperlukan ini disebut sebagai waktu getar atau periode getar. Nah, masing-masing ini mempunyai periode yang berbeda-beda. Kalau kita urutkan, dia posisinya begini, T1 lebih besar daripada T2, lebih besar daripada T3, dan seterusnya. Nah, kalau sejumlah struktur ini digetarkan dengan gempa yang sama ini, dengan gempa yang ini digetarkan, maka masing-masing kita catat berapa percepatan maksimum yang terjadi pada struktur tersebut. Nah, kalau kita plot misalnya, struktur nomor 1, T-nya sekian, percepatannya sekian. Struktur nomor 2, T-nya, ini lebih kecil ya, jadi ini T yang lebih kecil dulu, paling kecil. T-nya paling kecil dia di sini. T lebih besar dia di sini, dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kita gambarkan, bentuknya itu kira-kira begini. Bentuk hasil analisisnya itu kira-kira seperti ini. Nah, mungkin begitu ya. Jadi ini adalah percepatan maksimum struktur akibat gempa tersebut. Ini periode getar masing-masing. Nah, kalau kita plot seperti itu, maka kita bisa membuat sebuah kurva pendekatan yang lebih baik ya seperti ini. Nah, bentuknya seperti itu. Ya. Nah, jadi inilah yang disebut sebagai spektra desain. Jadi sebenarnya aslinya dibentuknya seperti ini, acak ya. Tetapi untuk keperluan desain maka kita harus perbaiki menjadi seperti ini. Jadi ini adalah contoh spektra desain untuk kondisi tanah yang merupakan tanah keras yang biru, tanah sedang yang merah, tanah lunak yang hitam. Tetapi bentuknya tidak selalu seperti ini. Ini ada variasi pada masing-masing daerah. Ada satu daerah yang tanah kerasnya itu selalu paling bawah. Jadi kalau digambarkan begini. Ini tanah kerasnya, kemudian ini tanah sedangnya, kemudian ini tanah lunaknya. Nah, ada yang begitu polanya. Tetapi ada juga yang bertabrakan seperti ini. Baik. Nah, kurva ini bisa di-download dari Puskim. Jadi coba nanti di-download dari RSA Puskim ya. RSA Puskim. Nah, yang diinputkan di sini adalah koordinat gedung atau nama kota. Ya. Dan jenis tanahnya. Klasitusnya ya. Jenis tanah atau klasitus. Nah, jadi kalau dua parameter ini digunakan, maka akan kita bisa download spektra desain yang kita perlukan seperti ini. Baik, stop dulu ya. Ini saya bergerak agak cepat saja karena dibanding yang reguler sudah tertinggal 3 minggu. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, dari respon spektra ini kita bisa, atau saya tunjukkan saja ya bagaimana kita mendownload respon spektra.
Baik. Jadi kita bisa ketikkan di sini ini ya. Linknya adalah ini. RSA Puskim ini ya. Klik di sini. Nah, maka muncul yang belum pernah silakan dicatat ya. Linknya seperti ini. Atau di print screen saja biar cepat ya. Baik, kemudian muncul ini, kita pilih yang terbaru, yaitu yang 2021. Klik di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita ketikkan misalnya di sini koordinatnya adalah lintangnya misalnya -6 misalnya ya. -6 sekian gitu ya. Daerah sekitar Bandung ya. Kemudian punjurnya 100, nah ini 107 misalnya ya. Oke, kita tampilkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa melakukan pilihan di sini. Jadi kelas situsnya adalah pilih di sini misalnya. Kalau kita mau semuanya kelihatan, sebentar. Semua, nah maka kita akan mendapatkan seperti ini. Yang biru adalah situs B ya. B ini kita lupakan saja, tidak pernah ada di lapangan kita. Nah, paling mulai dari sini. SC tanah keras itu yang hijau. Kemudian yang orange ini adalah tanah sedang ini. Kemudian yang merah adalah tanah lunak ini ya. Nah, kalau kita akan memilih satu juga bisa. Misalnya kita akan pilih saja dari sini SC. Nah, maka akan muncul satu saja ya. Nah, yang perlu dikenali dari spektra ini adalah tempat ini, maksimum ini disebut sebagai SA. SDS. Jadi ini adalah SDS ya. Yang maksimum itu disebut SDS. SA adalah vertikalnya ya. Ini SA namanya. Kemudian untuk nilai, jadi ini periodenya ya, yang di sumbu horizontal adalah periodenya. Pada periode 1 detik, maka SA-nya itu disebut sebagai SD1. SD1. Nah, tadi sudah kita bahas pintas mengenai periode getar ya. Jadi pada sumbu ini, sumbu horizontal ini, besaran ini menyatakan periode getar dalam satuan detik. Sedangkan sumbu vertikalnya ini menyatakan tadi percepatan maksimum struktur akibat gempa dalam satuan gravitasi. Ya, jadi percepatan percepatan struktur maksimum dalam satuan gravitasi. Jadi yang tercatat di sini adalah percepatannya saja. Nah, spektra ini berarti ini ya berlaku untuk satu wilayah saja. Berarti wilayah dengan risiko kegempaan tertentu. Karena itu lebih tepat kalau dicantumkan koordinat. Meskipun sebenarnya di sini kita punya pilihan. Kita bisa memasukkan koordinat, tetapi juga bisa memasukkan nama kotanya sebenarnya. Tetapi tentu saja lebih akurat kalau kita masukkan koordinat dari gedung yang akan kita tinjau ya. Karena satu gedung dengan gedung lain mungkin saja risiko gempanya menjadi berbeda. Baik, jadi ini berlaku untuk satu lokasi ya. Karena berarti di lokasi tersebut ya dipengaruhi oleh satu kegempaan yang akan berbeda dengan lokasi yang lain. Kemudian ini berlaku untuk satu jenis tanah atau satu kelas situs.
Karena kalau jenis tanahnya berbeda, risiko kegempaannya juga akan berbeda. Kemudian di sini ada satu besaran yang disebut sebagai S1. Nah, jadi semuanya ini, baik SDS, SD1, ini semuanya berkaitan dengan percepatan tanah. Ya. Jadi ini percepatan pada tanah dasar, pada bedrocknya. Ini nanti juga akan kita gunakan meskipun tidak sesering SDS maupun SD1. Baik, kemudian saya lanjutkan. Titik pertemuan ini terjadi pada nilai T yang disebut sebagai TS. Nah, ini besarnya, ini TS. Sedangkan perubahan fungsi yang di kiri, ini terjadi pada waktu yang disebut sebagai T0. Nah, ini T0-nya. Ya, jadi semuanya bisa dilihat di sini. Ini SDS-nya dan ini SD1-nya. Ya, saya ulang. Ini adalah SDS. SDS di sini. Jadi nilai maksimum dari percepatan dalam suatu respons spektra itu disebut sebagai SDS. Kemudian pada periode 1 ini disebut tadi SD1. SD1. Baik. Nah, kalau misalnya TS tidak diketahui, maka kita bisa hitung dia. TS adalah sama dengan SD1 dibagi SDS. Bagi SDS. Atau ini, yang T0 ini juga bisa dihitung dengan 0,2 kali TS. Nah, gitu. Ini menggambarkan apa spektra ini? Mungkin masih ingat ketika SMA kita belajar hukum Newton 2. Gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, inilah percepatannya. Ya, inilah percepatannya. Tetapi dinyatakan dalam satuan gravitasi. Jadi kalau ini saya lanjutkan, massa adalah berat dibagi gravitasi. Dikalikan A. Dikalikan A. Nah, saya bisa lanjutkan, saya tuliskan dia sebagai W kali A per gravitasi. Nah, A per gravitasi itu sama artinya dengan kalau kita nyatakan A dalam satuan gravitasi. Nah, karena itu A per gravitasi itulah yang kita sebut sebagai SA ini. Nah, kalau begitu kita bisa tuliskan bahwa gaya ini sama dengan berat kali SA. Jadi gaya gempanya itu sama dengan berat struktur kali SA-nya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa berat gedung itu mempengaruhi besarnya gaya gempa. Atau gaya gempa berbanding lurus dengan berat gedung. Nah, di sini timbul pengertian kalau begitu, andaikan mungkin kita lebih baik pilih material-material gedung yang ringan. Karena semakin berat suatu gedung, gaya gempa yang terhimpun juga semakin besar. Jadi kalau memungkinkan kita lebih baik memilih material-material yang ringan. Baik, itu mengenai respons spektra ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah,
dari spektra ini kita juga bisa melihat bahwa mana tadi? Oke lah, dari sini ya. Kita bisa melihat bahwa misalnya kita mempunyai tanah yang kondisinya adalah tanah lunak, berarti yang ini. Nah, kita lihat di sini bentuk kurvanya ya. Karena tadi kita sudah tahu bahwa besarnya gaya gempa itu sama dengan berat kali SA. Ya, ini SA-nya. Baik. Nah, maka di samping gaya gempa itu terpengaruh oleh besarnya berat, dia juga terpengaruh oleh besarnya percepatan maksimum struktur yang bentuknya begini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada daerah ini percepatan struktur itu besar. Tapi semakin ke kanan, dia menjadi semakin kecil. Nah, berarti kalau kita mendesain sebuah gedung, lebih baik kalau kita bisa membuat gedung kita tidak berada di dalam range periode getar yang dominan seperti itu ya. Karena ini akan menimbulkan gaya gempa yang besar. Baik, itu pemahaman tentang respon spektra. Kemudian penggunaannya adalah, kita bisa mulai dari sini. Jadi dari nilai-nilai SDS dan SD1, kita bisa membuat pengelompokan wilayah yang kita nyatakan sebagai kategori desain seismik. Ini ya. Kategori desain seismik. Kategori desain seismik ini terdiri dari 6, yaitu mulai dari A sampai dengan F. Ya, A, B, C, D, ini ada yang belum tertulis di sini, yaitu E dan F. Artinya yang paling ringan adalah yang A, dan yang paling berat risikonya adalah yang F. Nah, sebelumnya, tadi kita sudah mempelajari yang namanya kategori risiko. 4 ya, ada 4. Jadi yang kategori 1 adalah paling ringan risikonya, dan kategori 4 yang paling berat risikonya. Nah, jadi sekarang untuk menentukan kategori desain seismik, ya, di mana yang A ini yang paling ringan dan F yang paling berat, parameter yang kita gunakan adalah SDS, SD1, dan S1. Dan S1. Nah, kita mulai dari sini ketika S1-nya kurang dari 0,75. Maka kategori desain seismik ditentukan berdasarkan SDS dan SD1. Jadi dari nilai-nilai ini kita bisa tentukan, bisa saja misalnya berdasarkan SDS, dia masuk kategori C misalnya. Tetapi kalau dari SD1, dia masuk kategori misalnya B, misalnya ya. Maka kita pilih yang C. Karena C lebih berat risikonya daripada B. Ya. Jadi kita ambil yang menghasilkan kategori desain seismik yang lebih besar. Baik, saya coba stop dulu. Apakah bisa dipahami yang saya sampaikan? Coba tolong saya direspon, apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah. sendiri insya Allah bisa, Pak. Baik, ya. Karena dari Polban sudah pernah semua ini ya. Yang dari Bali tadi siapa namanya? Saya lupa. Dinar, Pak. Dinar. Dinar bisa paham, Dinar? Iya, paham, Pak. Boleh. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Kalau belum paham, untuk yang bab-bab awal ini silakan diskusi dengan yang dari Polban ya. Mereka semua sudah belajar.
Tapi nanti bagian akhir akan ada beberapa yang kita tambahkan ya. Jadi yang dari Polban pun akan mempelajari yang baru nanti setelah bab awal ini kita pelajari. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Belum ada? Baik. Jadi intinya begini. Ada daerah-daerah yang berpotensi tinggi, berisiko tinggi terhadap gempa, ada yang tidak. Nah, daerah-daerah itulah yang dibagi-bagi menjadi kategori desain seismik tadi. Jadi ada 6 kategori desain seismik, yang A adalah yang paling ringan, dan yang F adalah yang paling berat, gitu ya. Jadi kalau A dan B itu boleh dikatakan tidak ada gempanya, begitu ya, sangat kecil risiko gempanya. C termasuk risiko sedang. D, E, F disebut risiko tinggi, ya. Nah, sebagai gambaran saja, Pulau Jawa ini termasuk hampir seluruhnya termasuk ke dalam kategori desain seismik D. Jadi harus disikapi bahwa seluruh gedung di Pulau Jawa ini berisiko tinggi terhadap gempa. Nah, daerah yang tidak berisiko tinggi terhadap gempa, sebagai contoh adalah Batam misalnya, atau sebagian dari Kalimantan, itu mungkin saja termasuk kategori desain seismik B atau bahkan A, ya, mungkin saja terjadi begitu. Nah, sehingga ketika kita mendesain atau membangun suatu gedung di wilayah D, E, atau F, kita harus ekstra hati-hati. Mulai dari desainnya sampai pelaksanaannya harus ekstra hati-hati. Jadi biasanya ketika kita membangun apapun, baik gedung maupun jembatan ya, selalu ada perubahan-perubahan di lapangan terkait dengan situasi-situasi yang memang tidak memungkinkan hasil desainnya dilaksanakan secara murni. Ada perubahan-perubahan. Nah, pada kondisi itulah diperlukan sebuah pemahaman. Perubahannya seperti apa yang boleh dilakukan, dan apa yang harus dibuktikan dulu dengan sebuah analisis. Itu yang penting kita pahami ya. Nah, berikutnya, kalau kita melihat bentuk dari kurva respons spektra tadi, ada nilai-nilai T tertentu, nilai-nilai periode getar tertentu yang memiliki atau menimbulkan percepatan maksimum struktur yang lebih besar dibanding yang lain. Nah, kita bisa melihat kalau begitu sebenarnya semakin tinggi sebuah gedung ya setelah dia melampaui nilai tertentu, untuk katakanlah misalnya gedung-gedung yang periode getarnya di atas 1 detik, maka sebenarnya semakin tinggi gedung tersebut, prosentase gaya gempanya semakin kecil. Persentase ya, bukan jumlahnya. Persentase gaya gempanya dibanding dengan berat strukturnya, itu semakin kecil sebenarnya. Ya, tetapi tentu saja gedung tinggi misalnya, kita tetap perlu waspadai bagian di bawah atau dalam yang sangat besar. Baik, kalau tidak ya. Nah, tadi adalah penentuan kategori desain seismik kalau nilai F kurang dari 0,75. Nah, tabel yang berikutnya. Jadi kalau ini tabel 8 dan 9 ya. Sekarang kita menggunakan tabel berikutnya. Kalau S1-nya lebih dari 0,75, yaitu yang ini. Untuk S1 lebih besar atau sama dengan 0,75,
untuk kategori desain 1 sampai 3, maka kategori desain seismiknya adalah E. Saya ulang, untuk S1 yang lebih dari 0,75 atau sama dengan, untuk wilayah atau fungsi gedung yang memiliki kategori risiko 1 sampai 3, maka kategori desain seismiknya adalah E. Tapi untuk gedung dengan kategori risiko 4, yaitu gedung-gedung yang lebih penting, yang sangat penting, maka kategori desain seismiknya adalah F. Nah, itu bedanya ya, berarti semakin berat lagi. Jadi artinya di samping tergantung dari wilayah atau risiko gempa di satu tempat, kategori desain juga ditentukan oleh tingkat kepentingan struktur gedung. Jadi F ini adalah untuk kategori risiko 4, yaitu gedung-gedung yang sangat penting. Baik, nah berikutnya sekarang adalah tentang bagaimana melakukan analisis struktur dengan beban gempa. Secara umum ada metode yang kita kenal, yaitu ini pertama yang disebut sebagai analisis gaya lateral ekivalen. Yang kedua, analisis spektrum respon ragam. Yang ketiga, prosedur respon riwayat waktu. Nah, untuk yang pertama, yaitu analisis gaya lateral ekivalen. Ini gaya diubah menjadi gaya lateral. Jadi misalnya di sini kita punya gedung, misalnya ya, punya gedung beberapa lantai. Nah, metode yang pertama ini, yaitu gaya lateral ekivalen, adalah mengubah gaya gempa yang bekerja pada tanah, pada pondasi, diubah menjadi gaya-gaya lateral statik di masing-masing lantai. Nah, begitu saja. Kalau gaya gempa sudah dihitung dan sudah ditempatkan pada masing-masing lantai, maka berikutnya persoalannya adalah persoalan statika biasa. Bagaimana mencari atau menghitung gaya dalam pada setiap elemen struktur, bagaimana menghitung reaksi pertakan pada semua fondasi, dan sebagainya. Itu adalah persoalan statika. Jadi untuk nomor 1 ini, persoalannya hanya pada mana gaya gempa ini. Kalau sudah, maka berikutnya adalah persoalan statika biasa. Itu nomor 1. Nah, yang nomor 2, atau begini, saya bandingkan dulu ya. Kita tahu bahwa kalau sebuah struktur atau sebuah benda bergetar, maka dia bisa mengalami goyangan seperti ini. Ke kanan dan ke kiri, bolak-balik. Nah, di samping getaran ini sebenarnya benda ini juga bisa bergetar dalam bentuk getaran yang berbeda. Nah, misalnya begini. Nah, gitu ya. Nah, mungkin saja begini ya. Nah, bentuk-bentuk ini yang disebut sebagai ragam getar. Ini disebut sebagai ragam getar dan seterusnya. Nah, metode yang pertama ini yang disebut sebagai analisis gaya lateral ekivalen ini didominasi oleh getaran yang ini saja. Sehingga getaran yang lain karena kecil dibanding dengan yang pertama tadi, maka ini boleh diabaikan.
Ya, itu boleh diabaikan. Baik. Kemudian untuk metode yang kedua ini, yaitu metode analisis analisis spektrum respons ragam, ini tidak boleh mengabaikan getaran pada ragam yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu bedanya. Ya. Di samping itu juga kita tidak menginputkan lagi gaya-gaya horizontal seperti ini. Tetapi yang dilakukan adalah memasukkan atau menginputkan spektra desain yang tadi kita bahas. Nah, nanti software sendiri yang akan dia mau bagaimana, gitu ya. Jadi itu software. Jadi perbedaan utama adalah pada yang nomor 1, analisis gaya ekivalen, itu strukturnya desain hanya seperti ini saja. Sedangkan yang nomor 2, yaitu analisis spektrum respon ragam, sudah memperhitungkan pengaruh dari ragam getar yang lain. Ini, dan sebagainya. Nah, tetapi yang didapatkan dari analisis spektrum respon ragam ini adalah respon maksimum akibat gempa. Jadi misalnya kita menghitung kolom, maka di kolom tersebut akan kita dapatkan momen maksimumnya berapa, gaya aksial maksimumnya berapa, gaya lintang maksimumnya berapa. Itu dari analisis yang nomor 2 ini. Sedangkan yang nomor 3, yaitu analisis respon riwayat waktu. Ini yang didapatkan adalah respon struktur dari detik ke detik selama terjadi gempa. Jadi saya ulang, kalau nomor 2 ini adalah berbicara tentang nilai maksimum. Kalau yang ketiga ini berbicara tentang nilai dari waktu ke waktu. Misalnya satu kolom bawah, hasil analisis yang nomor 3 ini bisa menanyakan begini. Pada detik ketiga sejak terjadinya gempa, berapa besarnya momen pada kolom lantai 1 misalnya. Jadi bisa dihitung besarnya gaya dalam, besarnya respon dari detik ke detik selama terjadinya gempa. Itu metode prosedur respon riwayat waktu seismik, ya, yang nomor 3 itu. Nah, ini kan pilihan ya, 1, 2, dan 3 itu pilihan. Yang paling mudah dipahami adalah yang nomor 1. Tetapi yang paling mudah kita inputkan gayanya adalah yang nomor 2. Nah, kekurangan nomor 2 ini, analisisnya lebih susah daripada nomor 1. Meskipun hasilnya bisa saja tidak berubah, tidak jauh gitu ya. Jadi yang nomor 2 ini analisisnya lebih kompleks daripada yang nomor 1. Kemudian tentu saja yang paling sulit adalah analisis pada prosedur yang ketiga ini, yang dilakukan untuk mencari respon struktur dari waktu ke waktu selama terjadinya gempa. Jadi saya ulang, metode 1 adalah metode yang paling mudah, yang kedua sedang, yang ketiga adalah agak susah ya. Nah, penggunaannya tidak bebas. Penggunaannya tidak bebas. Jadi kita tahu di sini ada 3 ya. TI ini adalah singkatan dari tidak diizinkan. Nah, kita lihat di sini bahwa metode yang kedua dan metode yang ketiga ini tercatat di sini diizinkan semua. Ini I semua ya, I semua. Ini artinya diizinkan. Sedangkan yang pertama ini dia mempunyai satu kondisi yang tidak diizinkan untuk digunakan. Nah, karena itu menjadi penting kalau kita mempelajari misalnya ini saja gitu ya. Karena hampir pada semua keadaan metode yang nomor 2 ini boleh digunakan. Sedangkan ini terbatas. Baik, nah
Kita lihat sekarang, apa karakteristiknya sehingga metode itu bisa digunakan. Pada kategori desain seismik B dan C, nah kalau B dan C itu termasuk otomatis adalah A ya, karena A hampir tidak ada gempa. A, B, dan C. Maka pada kondisi kategori desain seismik ini, semua metode boleh digunakan. Semua jenis struktur boleh digunakan. Ya. Menggunakan metode ini boleh, metode ini boleh, metode ini boleh. Ya. Tuh. Kalau B dan C boleh menggunakan ekivalen tidak boleh digunakan. Nah, jadi kita harus melihat satu persatu. Dengan kategori risiko 1 atau 2. Nah, ini berarti risikonya rendah ya. Yang tidak melebihi 2 tingkat di atas dasar. Nah, jadi 2 tingkat atau kurang, kemudian masuk kategori risiko 1 atau 2. Ini boleh menggunakan yang mana saja. Yang kedua, struktur, nah ini kita baca saja sementara adalah struktur teratur gitu ya. Nanti pengertiannya kita bahas di belakang. Struktur teratur. Yang tingginya tidak lebih dari 48,8 meter. Nah, ini berarti boleh menggunakan yang mana saja dari metode 1, 2, 3. Kemudian struktur tanpa, ini juga struktur teratur ya. Struktur teratur tinggi tidak lebih dari 48,8 meter dan periode getarnya tidak melampaui 3,5 dari TS. Nah, TS yang tadi ya. TS adalah pertemuan antara garis yang konstan dengan garis yang turun ke kanan. Itu namanya TS. Nah, kalau T-nya kurang dari 3,5 TS, maka ketiga metode ini bisa digunakan. Berikutnya, struktur dengan ketinggian tidak melebihi 48,8 meter lagi, dan hanya sedikit tidak teratur ya. Nanti sedikitnya seperti apa kita bahas. Ini masih boleh digunakan. Nah, terakhir dituliskan semua struktur yang lainnya, ini berarti yang tidak termasuk di dalam 1, 2, 3, 4 ini. Contohnya misalnya ini gitu ya, yang nomor 1 ini, tetapi jumlah lantainya 10, ya tidak bisa ya, berarti harus menggunakan yang metode yang kedua atau ketiga. Baik ya, jadi ini adalah pilihan. Ada 3 prosedur, 1, 2, 3, yang boleh dipilih, tetapi pilihannya tidak bebas. Ada persyaratan-persyaratan yang perlu kita pertimbangkan seperti ini. Baru kita melakukan pilihan metode mana yang akan digunakan. Baik, ini sudah agak teknis, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, kan peraturan SN itu selalu berubah-ubah. Kalau dulu misalnya desain gedung menggunakan kategori risiko B, namun dengan peraturan yang sekarang gedung tersebut jadi D. Ya. Apakah akan mempengaruhi dengan bangunan yang sudah jadi tersebut, Pak? Ya, ini pertanyaannya berat ya. Ya, teoritis iya. Teoritis iya. Jadi begini, kalau kita bicara gedung-gedung yang lama dan yang baru, setiap saat kan dilakukan penelitian-penelitian. Sehingga penelitian yang baru-baru ini membuktikan bahwa ternyata ada sesar-sesar aktif yang baru dikenali, yang selama ini belum dikenali. Nah, di beberapa tempat itu mengakibatkan kebutuhan kekuatan akibat gempa lebih besar lagi. Contoh yang agak ekstrim adalah di daerah Palu,
Di daerah Palu itu kalau kita mendesain sekarang gaya gempanya lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Cukup signifikan perbedaannya. Nah, bagaimana dengan gedung yang sudah jadi? Ya idealnya setiap gedung yang sudah jadi dievaluasi. Kalau misalnya perlu perkuatan ya segera dilakukan perkuatan, gitu ya. Tetapi andaikan pun itu tidak dilakukan, misalnya dengan alasan biaya, misalnya, maka kita ingat bahwa peraturan atau standar desain struktur gedung tahan gempa adalah dia boleh rusak berat tetapi tidak boleh roboh. Jadi artinya kalau gedung-gedung lama itu didesain dengan baik, meskipun ternyata sekarang gaya gempanya lebih besar, andaikan gedung-gedung itu rusak, rusaknya tetap tidak roboh, gitu ya. Tetap tidak boleh roboh. Begitu, Salman. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, tetapi ya idealnya tentu saja kalau memungkinkan ya dievaluasi dan diperkuat kalau disimpulkan ternyata belum cukup kuat. Baik, ada lagi? Izin bertanya lagi Pak. Ya. Tadi kan Pak menyinggung tentang analisis respon riwayat waktu gitu. Kan Ya. menurut Bapak tuh sulit untuk Ya. analisisnya itu kesulitannya seperti apa Pak kalau boleh tahu? Kesulitannya. Baik. Dibanding dengan respon Nah, spektrum gitu. ya, baik. Saya berikan ilustrasi begini. Bentar ya. Ya. Saya berikan ilustrasi begini. Kita tahu bahwa statika ya. Statika kita pasti kenal rumusan ini. Saya perbesar dulu. Gaya sama dengan kekakuan kali perpindahan. Masih ingat ya persamaan ini ya? Masih ingat? Masih. Ya, jadi ini yang menjadi dasar dari metode kekakuan ya. Gaya sama dengan kekakuan kali simbangan. Ini namanya gaya pegas. Namanya gaya pegas. Dan ini merupakan aksi reaksi ya. Kalau sebuah struktur mengalami gaya F, maka dia akan mengalami simbangan atau perpindahan sebesar X. Nah, yang menentukan adalah kekakuan struktur tersebut, yaitu K. Namanya gaya pegas. Di SMA kita belajar yang namanya gaya sama dengan massa kali percepatan. Ini namanya gaya inersia. Berikutnya lagi, kalau kita perhatikan, misalnya kita naik motor dari Polban menuju ke Ciwaruga. Roda belakang sempat masuk lubang sedikit sehingga terjadi goncangan pada motor. Itu terjadi di gerbangnya Polban misalnya. Maka sampai di Ciwaruga, goyangan itu sudah berhenti. Ya kan? Kan tidak mungkin goyang terus gitu ya. Goyangan sudah berhenti dan itu namanya ada gaya pegas, gaya redam. Nah, di dalam statika hanya ini yang dipelajari. Ya, hanya ini yang dipelajari dalam statika. Nah, di dalam dinamika struktur, tiga-tiganya ini ada. Jadi kalau kita menyatakan gaya luar, ya, dia akan direspon dengan gaya pegas. Dia akan direspon dengan gaya inersia. Dia akan direspon dengan gaya redaman. Nah, begini. Ini adalah dasar dari dinamika struktur. Jadi gaya luar itu direspon dalam bentuk gaya inersia, gaya redaman, dan gaya pegas sekaligus.
Sementara di dalam statika, gaya luar direspon sebagai dengan gaya pegas saja. Ini ada 3. Nah, ini kalau kita turunkan lebih jauh, percepatan adalah turunan kedua dari perpindahan kan. Kemudian peredaman adalah kecepatan adalah turunan pertama dari perpindahan. Ditambah kekakuan kali perpindahan. Nah, begitu kan? Ini artinya adalah persamaan diferensial orde 2. Mudah-mudahan pernah belajar persamaan diferensial di matematika. Ya, ini persamaan diferensial orde 2. Ini adalah persamaan untuk struktur yang kira-kira gambarnya begini. Modelnya begini. Gimana ya? Bentar. Nah, struktur yang modelnya begini. Nah, begitu. Artinya dia hanya punya satu massa saja. Ya, satu massa saja. Nah, kalau gedungnya bertingkat banyak, maka dia menjadi begini. Oh, bukan A ya, biar terbayang tingkat kesulitannya saya berikan begini. Nah, begini. Jadi ini adalah persamaan diferensial orde 2. Ini adalah persamaan diferensial orde 2 bentuk persamaan matriks. Nah, jelaskan kira-kira ya. Persamaan diferensial orde 2 saja sudah cukup susah ya. Sekarang dalam bentuk matriks. Gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa prinsip dasar dari analisis riwayat waktu ini atau ya namanya prosedur respon riwayat waktu ya. Ini cukup sulit. Ini baru sampai ke prinsip dasarnya saja. Yang merupakan persamaan diferensial orde 2 dalam bentuk matriks. Begitu kira-kira. Tingkat kesulitannya seperti itu. Bisa dipahami, Salman? Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Nah, di Polban ini tidak saya ajarkan di D4. Ya, saya hanya ajarkan di S2 saja. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, Tadi lanjut. penjelasannya Ya, ya, bagaimana? untuk menekan kapasitas kan itu ditentukan dengan nilai NSPT ya. Jika tidak dilakukan, apakah bisa langsung diasumsikan dengan tanah lunak saja? Oh ya, baik. Ya, seringkali kita mengalami seperti itu ya. Data tanah tidak lengkap itu wajar dijumpai di lapangan ya. Kekurangan seperti itu biasa terjadi. Nah, kita bisa memperhatikan ini, gambar ini ya.
tidak selalu asumsi dengan tanah lunak itu aman. Coba perhatikan yang ini ya. Tanah lunak itu yang hitam. Ini kan. Nah, ternyata kalau T kita di sini, yang paling berbahaya justru tanah sedang. Gitu kan? Nah, jadi kalau ada data tanah yang kurang, jangan buru-buru kalau begitu kita pakai saja tanah lunak. Bukan. Tapi kalau begitu kita pakai saja kondisi yang paling berbahaya. Nah, di sini paling berbahayanya justru tanah sedang. Kalau T-nya di sini. Kalau T-nya di sini betul, yang paling berbahaya adalah tanah lunak. Begitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Iya, baik. Bisa dipahami? Ya. Ya. Jadi jangan langsung mengambil tanah lunak, tapi ambillah kondisi yang paling berbahaya. Baik, silakan kalau ada lagi. Berarti yang diperhatikan nilai T0 atau TS ya, Pak? Oh, enggak, T struktur kita. T struktur kita. Ini kan masing-masing mempunyai T0 kan. Ini T-nya T0, ini TS ya. Ini T-nya TS ya. Ini T-nya T0, T0, T0. Nah, gedung kita mempunyai T berapa? Kalau ternyata gedung kita mempunyai T 3 detik, misalnya di sini, oh betul, kalau gitu pilihlah tanah lunak. Ya, jadi T kita ini adalah hasil analisis. Sedangkan TS dan T0 itu adalah kondisi lapangan. Bukan kondisi gedung, tapi kondisi lapangan. Nah, sedangkan T yang kita harus plot di sini, ini adalah T analisis gedung kita. Begitu. Jadi setiap gedung itu mempunyai periode getar T yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita melihat seperti gedung A kita ya, yang denahnya panjang, bukan bujur sangkar, maka T ke arah pendek bangunan berbeda dengan T ke arah panjang bangunan. Jadi setiap struktur mempunyai T yang unik ya, berbeda dari gedung-gedung yang lain. Tetapi kurva ini adalah kurva lapangan, ya. Kurva ini adalah dipengaruhi oleh lapangan saja. Bentuknya itu adalah khas lokasi tertentu. Nah, struktur kita di mana? Kita plot T-nya, misalnya T kita di sini ya kita plot ya. Terus tanah kita apa? Misalnya tanah kita lunak ya berarti inilah percepatan struktur kita. Ya, jadi gambar spektra itu adalah kondisi lapangan. Sedangkan struktur gedung kita mempunyai nilai T tersendiri. Itulah yang harus diplot ke dalam gambar spektra itu. Baik, ada lagi? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk mendapatkan nilai T dari gedung itu sendiri, tadi analisanya bagaimana ya Pak? Ada dua cara. Yang pertama adalah cara empiris. Yang kedua dengan analisis dengan menggunakan software. Nah, yang kita gunakan adalah dua-duanya, ya. Yang kita gunakan adalah dua-duanya. Tetapi ini sudah azan, kita istirahat dulu ya. Saiful, nanti saya lanjutkan jawabannya. Jadi kita istirahat 20 menit ya untuk sholat dan kita langsung masuk lagi ya. Baik, silakan istirahat dulu. Yang mau keluar dulu dari Zoom boleh, nanti masuk lagi 20 menit kemudian.